Berbicara mengenai korupsi, rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Korupsi rasanya tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang. Bukan sebuah kalimat pesimistis, tapi memang situasi dan kondisi ini sudah mendapat pemakluman atau pelumrahan dari masyarakat kita, di mana hal ini biasa kita sebut sebagai sebuah budaya korupsi. Sudah suatu kewajaran ketika masyarakat mendengar kata korupsi. Tidak salah ketika mantan wakil presiden Indonesia M. Hatta mengeluarkan pernyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk dihilangkan. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Hal yang membuatnya kurang terekspos karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, bukan permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Padahal zaman tersebut adalah awal dari korupsi. Bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di kerajaan Singosari. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Di Banten bahkan terjadi pertikaian antar Sultan Haji yang merupakan kekuasaan atau tata dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Banyak lagi perlawanan rakyat yang terjadi di mana telah merubah sistem pemerintahan di negeri ini. Isu-isu mengenai korupsi ini yang kebanyakan menjatuhkan rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Sering berkembangan zaman dari masa Orde Lama dan Orde Baru, tindakan korupsi belum juga bisa diberantas. Banyak produk-produk pemberantasan korupsi lahir di masa Orde Lama. Ada yang namanya Panitia Monitoring Aparatur Negara. Badan ini dipimpin oleh Ahana Sution. Kemudian kita juga mengenal Operasi Budi, Komando Tertinggi Monitoring Aparat Revolusi, yang diketahui langsung oleh Presiden Soekarno. Dengan lahirnya organisasi ini semakin menambah lambatnya usaha pemberantasan korupsi zaman Orde Baru. Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi yang biasa disingkat TPK, yang diketuai oleh Jaksa Agung. Pada periode yang sama Presiden Soeharto juga membentuk Tim 4 yang tugasnya membersihkan Bulog, Depak, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operator Tertib yang juga sebagai pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi dua lembaga ini juga sering berselisih. Hal ini sangat melemahkan lembaga itu dalam memberantas korupsi. Alhasil para koruptor terus bisa melenggang di kursi singgasana rezim Orde Baru. Masa B.J. Habibie juga melahirkan pembentukan KPK-PN yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Di masa Abdurrahman Wahid juga melahirkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang akhirnya dibubarkan setelah ajukannya judicial review. Masa Orde Reformasi, produk pemberantasan korupsi pun juga lahir. Lembaga yang disebut sebagai lembaga yang super body itu adalah harapan real satu-satunya setelah kejaksaan dan kepolisian dinilai gagal. Lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Sama dengan setiap orde, produk pemberantasan korupsi ini pun mendapatkan tantangan yang berat dan yang paling hangat sekarang itu adalah usaha pelemahan terhadap keperkasaan lembaga yang disebut KPK ini. Jika kita lihat dari masa ke masa tadi, jelas kita lihat bahwa kunci sebenarnya dari pemberantasan korupsi ini terletak kepada sistem ekonomi yang dijalankan secara modern, di mana kita mengenal istilah bahwa negara maju sebagai guru korupsi. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat produk hasil dari ekonomi modern seperti IMF, Bank Dunia, ataupun perusahaan multinasional yang menjerat di Indonesia sebagai negara berkembang masuk ke dalam lumpur korupsi yang memang sudah merajalela. Akibatnya utang luar negeri Indonesia meningkat. Inilah menyebabkan negara berkembang bukannya menjadi maju tapi bisa kembali menjadi negara terbelakang
karena anak cucu kita terus mewarisi hutang-hutang yang bukan dikerjakannya. Pengangguran, kemiskinan, atau kemelaratan sudah pasti merupakan hasil akhir dari sistem ekonomi modern ini. Sistem lain yang perlu kita cermati dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit merupakan pencetus lahirnya korupsi. Keinginan untuk mendapatkan suatu urusan yang mudah melahirkan apa yang namanya sogokan atau uang pelicinan. Nah, tidak salah jika kita sebut bahwa cikal bakal dari korupsi itu adalah birokrasi yang berbelit-belit. Tidak ada jalan selain melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan membuat suatu standar birokrasi yang transparan dan jelas. Intinya, untuk menyiapkan korupsi, kita harus melakukan perombakan yang benar-benar total terhadap sistem yang sekarang. Memberantas korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketidakberdayaan hukum di mata para penguasa merupakan penghambat yang sangat tangguh dalam pemberantasan korupsi. Komitmen yang lemah dari orang yang dulu meneriakan anti korupsi merupakan penyebab korupsi semakin hari semakin subur. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari sekarang dan dilakukan usaha-usaha pencerdasan terhadap masyarakat melalui pendidikan. Upaya-upaya penyadaran akan dampak negatif dari korupsi juga harus ditanamkan kepada masyarakat. Nomor 2, mengenal perbedaan korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi, kata ini banyak dikenal orang di media massa, menggambarkan tindakan curang atau penggelapan uang negara. Jika tindakan pidana korupsi dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, ada perilaku koruptif yang banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk barangkali kita sendiri. Perbedaan kedua istilah ini, korupsi dan perilaku koruptif, dibahas dalam perbincangan antara KPK dengan Direktorat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan pada Sabtu lalu. Soraya Sri Anggrawati, spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK RI, dalam kegiatan yang disiarkan live streaming di Instagram DJPB Sumsel ini menjelaskan bahwa korupsi dan perilaku koruptif secara bahasa memang mirip, tapi maknanya sangat berbeda. Kalau tindakan pidana korupsi, maka kita berbicara UU nomor 20 tahun 2001, UU 031/1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Saya menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan merugikan keuangan negara yang memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan, yaitu hukum penjara atau denda. Terdapat jenis 30 korupsi yang dijelaskan dalam undang-undang, lalu dikerucutkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu merugikan uang negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Salah satu dengan hukuman terberat adalah gratifikasi atau pemberian karena jabatan yang terkadang tidak disadari banyak orang. Dalam perbincangan tersebut juga menjelaskan perbedaan antara gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Jika menerima gratifikasi, lebih baik lapor ke UPG atau langsung ke KPK jika pemberian itu berhubungan dengan jabatan. Perilaku koruptif memiliki makna hampir serupa, namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindakan pidana korupsi. Perilaku koruptif dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, kedisiplinan, dan atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku koruptif misalnya tidak on time, mencontek, dan perbuatan-perbuatan tidak disiplin lainnya. Dalam perbincangan menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember tersebut memang terdengar sepele, namun perilaku koruptif jika tidak diatasi dapat menjadi cikal bakal korupsi di masa mendatang. Hal ini terjadi ketika seorang mulai menganggap enteng pelanggaran, ketiadaan pembiasaan baik, dan benteng moral yang kokoh inilah yang dapat membuat seseorang yang dengan mudahnya melakukan korupsi. KPK menyadari bahwa tidak semua masyarakat memahami perihal korupsi dan menyadari perilaku koruptif. Untuk itu KPK memiliki strategi Trisula pemberantasan korupsi
yang tidak hanya memuat penindakan pelaku korupsi tetapi juga menyebarkan pendidikan anti korupsi dan pencegahan dengan perbaikan sistem. Dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat Indonesia membentengi diri dari korupsi dengan integritas yang kokoh. Melawan korupsi mulai dari diri kita sendiri. Dengan menanamkan integritas, kita punya value dalam diri untuk melakukan korupsi dan tidak koruptif. Luruskan niat untuk membangun Indonesia bebas dari korupsi. Dan yang ketiga, perbedaan hadiah dengan gratifikasi suap dan pemerasan. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar kekeluargaan dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri bisa disebut sebagai gratifikasi. Hadiah tersebut berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya seperti suap dan pemerasan. Lalu bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Biasanya memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberian, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerjanya. Terima kasih.